Halo semua, balik lagi ke DRC Channel. Di video kali ini saya akan membahas satu buah helm yang unik menurut saya pribadi, yaitu dari helm brand lokal ya, helm KYT. KYT-nya itu menurut saya pribadi helm unik. Helm unik, kenapa helm unik? Yang pertama dari segi bentuk, dia nggak begitu ya, kalau anak zaman now bilang sih nggak kekinian bentuknya, bukan yang bentuknya lancip-lancip, model lancip-lancip gitu. Yang kedua, dari segi kenyamanan, helm ini saya nobatkan sebagai helm ternyaman di semua tipe KYT. Oh my god, wow! Mengingat helm ini tuh udah melalang buana di dunia perfilman, itu udah sekitar kurang lebih 4 tahun lebih lah, tapi masih ternyaman sampai saat ini. Helm apa itu? Ini dia. Oke, ini dia helmnya. Mungkin dari sebagian kalian udah tahu, ya lebih banyak tahu. Cuma kan ada beberapa yang ya belum mengenal helm ini, masih banyak. Apalagi terutama buat orang-orang yang baru ya, mungkin yang awam, yang anak zaman now, yang panggilannya ngap-ngap itu, mungkin mengira ini helm itu bentuknya sih kok aneh ya. Mungkin kayak KYT R10. Nah, di video kali ini, di DRC khususnya ya, saya itu membahas tentang satu buah helm second. Tapi nggak menutup kemungkinan saya sendiri akan membahas satu buah helm baru ya mungkin ya. Tapi saya sendiri lebih fokus ke helm-helm second, karena kalau kita membahas satu buah helm baru, terus unboxing, terus apa aja yang didapat dalam satu paket, itu udah banyak banget. Nah, kan yang review helm second kan belum ada. Nah, di sini saya akan mereview helm second. Reviewnya itu bukan sekedar review sih. Jadi nanti di sini juga ada plus minusnya helm ini. Hal-hal apa aja yang harus kalian perhatikan ketika kalian akan membeli satu buah helm yang kalian inginkan, yang kalian impikan. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan. Terus bagaimana cara meminimalisir suatu minus itu gitu. Ya minimal saya akan membahas secara umumnya, secara global. Terus di video terakhir juga nanti bakal saya pakai helmnya itu riding, naik motor. Nah, nanti saya di sana bakal ya sedikit lah, minimal kalian bakal tahu gimana rasa feel-nya ya, feel cara pakainya, terus airflow atau fan-fannya ini berjalan atau enggak gitu. Jadi ya kita bikin agak sedikit berbeda dari channel YouTube yang lain ya. Sombong amat. Oke, nggak usah basa-basi lagi, kita langsung bahas saja KYT KR1 Carbon Red. Nah, ini saya pribadi helm KYT terfavorit, number one sampai saat ini. KYT KR1 itu ada 11 motif. Kalau nggak salah ya, emang 11 motif. 3 diantaranya itu karbon. Yang pertama red, yang kedua black, yang ketiga blue. Masing-masing karbon ini setahu saya pribadi itu dia diproduksinya emang nggak sebanyak yang motif-motif biasa yang non karbon seperti Espargaro kayak gitu-gitu. Bukan, dia lebih sedikit, produksinya lebih sedikit gitu. Sama yang saya demen sih ini, enteng parah ini helm, enteng. Selain X-Lite, dia salah satu helm terenteng juga dipakai.
Oke, nggak usah banyak basa-basi. Yang pertama, saya akan membahas dari depan dulu ya mungkin ya. Plus minusnya dari visor. Visornya KR1 itu kan unik. Dia beda dari visor-visor yang lain. Kenapa unik? Yang pertama, dia emang flat. Bentuknya dia emang flat. Tapi kalau kalian perhatikan, ini ya, yang bawaannya ya, kita berbicara bawaannya ya. Kalau kalian perhatikan, dia itu dari atas ini, itu emang flat, tapi sampai bawah itu dia agak nekuk. Di bagian sini tuh agak nekuk, lurus terus nekuk. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, dia itu udah jadi satu sama anti-fog, alias lapisan anti-fognya itu ada di dalam. Bukan kayak visor helm lainnya yang pin locknya itu ditempel di pushpin ya, jadi kayak removable gitu, bisa dicopot. Tapi kalau ini enggak, dia berupa lapisan gitu, uniknya. Nah, hal yang harus kalian perhatikan ketika ingin membeli helm KYT KR1 itu yang pertama, di visornya kebanyakan rata-rata anti-fognya itu udah nggak berfungsi, karena ya mengingat udah umur juga kan ya, nggak berfungsi atau udah buluk istilahnya, kayak burem, pandangannya tuh jadi burem gitu. Nah, gimana sih cara buat kalau udah kayak gitu, mending dihilangin aja ya. Gimana sih cara buat ngilanginnya? Aslinya gampang, cukup kalian rendam dengan air sabun cuci piring, nggak usah nyebut merek ya sabunnya, intinya sabun cuci piring. Kalian usap aja, kalian rendam di ember pakai air sabun, kalian usap pakai tangannya bersih ya. Itu lama-lama nanti bisa hilang, bisa ngeletek apa ngelotok ya, ngelupas gitu. Untuk ngakalinya gitu. Tapi ya resikonya nanti anti-fognya hilang, cuma kan nanti visornya bening lagi, nggak bakal butek lagi. Sama misal kalian beli dengan posisi di dalamnya itu masih ada lapisan anti-fognya. Gimana cara bersihinnya? Gampang banget. Nggak usah pakai obat semprot, nggak usah pakai lap microfiber, karena itu bakal nanti bakal nempel kayak apa sih, serabut-serabutnya microfiber itu loh, kayak debu-debunya gitu, nanti bakal nempel. Cukup kalian nyalain keran, kondisikan tangan kalian bersih ya. Nanti visornya itu dibersihin dengan air mengalir, pakai tangan aja dibersihin gini, usapin pelan-pelan. Untuk mengeringkannya gimana? Untuk mengeringkannya, saran saya itu pakai kanebo posisi, tapi khusus kanebo, kalian beli kanebo baru, jangan pakai kanebo yang bekas motor, itu pasti udah kotor banget. Kalian beli kanebo baru itu khusus buat lap visor, cuma di ngelapnya itu cuma di kayak ditutul-tutul gitu doang, biar airnya itu nggak jadi mengerak di ininya, di antifognya gitu. Pokoknya ditotol doang, habis itu udah biarin aja. Cara ngerawatnya kayak gitu. Nah, gitu. Oke. Terus banyak juga kalau ini kasusnya agak sedikit jarang ya. Visor locknya ada yang patah sih. Ada yang patah. Kayak ini contohnya, saya pribadi ini dapat helmnya nih, posisinya dia udah nggak ada visor locknya. Itu yang minus keduanya di visor ya. Yang ketiga kayak gini, kalian coba perhatikan, emang ini kemungkinan ya kalau di kamera nggak begitu kelihatan, warna visornya itu udah sedikit menguning, nggak putih lagi, ini udah ada agak-agak menguning. Pokoknya intinya di kamera nggak kelihatan ya, kemungkinan, tapi ini di warnanya tuh udah menguning. Nah, itu kelemahan dari KYT KR1 visornya. Masuk lagi ke mana ya, saya bingung sama helm ini. Ini helm itu minusnya sedikit, nggak banyak sih, rata-rata pasti di visor. Apa ya, udah sih, nggak ada lagi. Oh, dulu pernah saya jumpain, saya dulu pernah dapat KR1 putih itu di bagian listnya ini. Nah, ini
listnya fan itu patah. Nggak tahu gimana cara dia make. Padahal itu baru saya nemu itu baru 1 kali kasus itu aja sih. Yang lainnya nggak ada. Rata-rata cuma paling divisor doang. Gitu. Untuk fan depan, ya gimana ya, ini helm jarang. Ya paling kalian hati-hati aja nanti kalau ini terlalu kencang ya, terlalu kencang itu nanti bisa patah juga. Tapi ya walaupun saya belum pernah nemu kasus ininya patah, saya pribadi ya, mungkin kalau teman-teman sudah pernah menjumpai, saya nggak tahu. Intinya yang saya pribadi ya, selama saya berkecimpung di dunia helm ini, belum pernah jumpain ininya patah. Cuma kan kita mengingat ini kan bagian kayak engsel ya, kita bicara kita sebut engsel. Itu kan dia kayak gini nih, naik turun naik turun. Nah, itu pasti takutnya kalau kalian terlalu kencang nanti patah. Dan ini nyarinya lumayan susah partnya. Tapi masih ada sih, masih ada seller-seller yang ada hubungannya dengan KYT, itu pasti masih bisa order kok, tenang aja. Ini beratnya 1350 gram kurang plus 50 ya, 50 gram. Jadi plusnya itu kayaknya innernya ya, bagian inner gitu. Oke. Ini helm, mungkin sebagian dari kalian setuju dengan pendapat saya pribadi ya. Sampai saat ini mungkin helm ternyaman di kelas KYT sampai saat ini. Oh ya, satu lagi. Saya pernah dapet curhatan atau pernah baca curhatan dari seseorang. Ya, ada di grup Facebook. Dia mengeluh, bukan mengeluh, dia cerita tentang sizing KYT KR1, size ya, size. Jadi KR1 itu kan diproduksi tahun kurang lebih kalau nggak salah 2017. Beliau itu curhat pernah beli KYT KR1 itu tahun produksi 2017 sama 2018. Nah, di sana beliau itu mencoba dengan size yang sama, semisal ya, yang produksi 2017 itu dia pakai size L, sedangkan yang 2018 itu dia pakai size L. Jadi sama-sama size L. Begitu dipakai itu ada perbedaan size. Jadi semisal kalau nggak salah dia di 2017 L, tapi pakai yang tahun 2018-nya itu walaupun L tapi dia kesempitan gitu loh, kesempitan. Kalau nggak salah kesempitan ya, atau kelonggaran, intinya antara sama-sama size tapi beda tahun produksi, itu beda feel pakainya beda. Nah, kemungkinan di situ juga salah satu minusnya brand lokal ya, menurut saya pribadi. Saya pribadi juga mengakui, saya pernah pakai KYT Vendetta 2, terus KYT K2R, itu beda motif, tapi size-nya sama, itu beda, rasanya beda. Ada yang kesempitan, ada yang pas, ada yang kebesaran, padahal itu size-nya sama loh, cuma beda motif. Nah, yang emang sangat disayangkan itu, ya ini, di brand lokal, menurut saya pribadi itu belum ada kayak patokan size-nya, belum ada size baku. Beda kayak brand luar ya, misal kayak Soe, Arai, dia itu ada size bakunya. Beda kalau kita berbicara dengan kayak misal Arai, Soe yang versi Europe juga beda, karena itu kan memang versi Europe menyesuaikan bentuk kepala kan. Tapi kalau ini kan sama-sama brand lokal, dia diproduksi dan didistribusikan buat Indonesia, untuk negara kita. Tapi ya itu sayangnya size-nya belum, menurut saya pribadi itu belum baku. Nggak tahu menurut kalian ya, ini kan pendapat opini saya pribadi gitu. Tapi overall ini helm saya mengakui helm ini itu udah deh 100% helm ternyaman di KYT. Saya nggak mau pakai KYT lain. Sombong amat. Yang kayak sekelas NZ Race yang baru keluar itu kan,
NZ Race, NX Race, NFR itu yang kata orang nyaman. Ya nggak tahu juga, mungkin mereka belum ngerasain KR1 juga apa gimana, tapi kebanyakan yang pakai itu pasti kupingnya nekuk, dan ketika dilepas itu ininya kayak kupingnya kayak ketarik gitu loh. Nah gitu, soalnya saya pernah dulu nyobain pertama kali NFR keluar tahun 2017 kalau nggak salah ya NFR track ride yang masih Microlog. Itu pas masuk itu udah agak sakit, pas begitu keluar itu kuping kretek, sampai bunyi kretek loh, itu sampai merah, kupingnya sampai merah. Nah gitu. Udah pernah nyoba Thunder Flash juga, NZ Race juga pernah, itu feelnya beda banget, gak tau kenapa. Padahal yang helm-helm sekarang kan semenjak KYT udah kerja sama Suomi, pastikan dia desainnya juga mengikuti Italian design. Makanya kenapa di kardusnya itu kayak Italian DNA. Nah, gitu. Tapi nggak tahu. Kalau saya pribadi lebih nyaman KYT KR1. Dari segi busa, fan-nya juga lumayan kerasa. Fan-nya nih naik turun kayak gini. Depan juga. Oke. Lanjut ke video review naik motor. Right. Oke, kali ini saya lagi ngetes helm KYT KR1 flat carbon. Untuk informasi aja, tinggi saya ini kurang lebih 175 cm. Ini pakai Ninja RR ya. Oke, review pertama dari segi busa dulu. Dari segi busa itu kenapa saya bilangnya ini helm ternyaman di KYT series ya, kayak semua KYT sampai saat ini, yaitu busanya itu enak banget KR1. Soalnya ada beberapa yang kayak helm NX Race atau NZ Race ya, dan itu ketika dipakai itu kayak ada tekanan di pipi ya, walaupun sama-sama size L ya, ini kan size L, itu kayak nggak nyaman aja di bagian pipi itu. Agak, kalau kita reading lama ya, itu kayak agak sakit gitu di bagian pipi. Nggak tahu kenapa, kayak istilahnya tuh kayak apa ya, kayak busanya itu gimana ya, kayak ada perlawanan gitu loh, kayak dia tuh dorong ke pipi kita gitu loh. Jadi kayak agak mendal, kalau bahasa Jawa sih mendal ya, kayak karet. Kita tekan dia ada tekanan balik gitu loh. Nah kayak gitu. Tapi kalau KR1 itu dia agak sedikit beda. Dia menyesuaikan sama tekstur wajah kita, layaknya helm-helm luar ya, brand-brand luar gitu. Tapi kalau yang misal kayak NX Race, NFR itu, NZ Race itu dia kayak ada perlawanan gitu, nggak tahu kenapa. Itu menurut saya pribadi ya. Oke, dari yang kedua, tadi dari segi busa udah, sekarang ke ventilasi. Ini posisinya untuk ventilasi saya bilang kurang maksimal ya. Kenapa kurang maksimal? Karena saya pakai, jadi ini kan saya pakai action cam. Dia nggak pakai ini yang 3M nempel di helm, bukan, tapi pakai kayak gini nih. Nah kayak gitu. Jadi itu kan dia posisinya di tengah, terus ada talinya itu ya, ada talinya gitu. Jadi posisi visor itu nutup, cuma kan nggak bisa bener-bener rapet. Jadi kalau dibilang kedap nggak bisa, soalnya ya walaupun dia nutup tapi nggak rapet, masih ada kayak ada hembusan anginnya, walaupun bener-bener dikit ya. Tapi ya saya bilang 90% lah bisa menilai daripada dari 100% ya, karena yang 10% nya anggaplah kena talinya gitu. Oke, ini posisinya, ini saya tutup semua fan-fannya. Coba kita buka ya, bagian atas, kanan kiri, terus tengah. Nah, enaknya KR1 itu dia helm lokal tapi fan-nya lumayan kerasa. Kita harus nunduk, agak sedikit nunduk. Nah ini nih baru udah kerasa banget dah nih anginnya, sirkulasinya ya.
Nah, enak banget nih. Dia kalau kita dangak ya, bahasa Jawanya tuh dangak, nggak tahu bahasa. Intinya kalau kita posisi biasa gini, tegak, dia nggak begitu kerasa untuk ventilasi udaranya. Tapi begitu kita agak nunduk dikit, nah itu di kepala tuh udah dingin, udah udaranya udah masuk. Nah gini enak banget. Nah enak. Untuk fan depan saya nggak bisa coba, nggak bisa ngetes ya, itu tadi karena ketutupan sama mounting ya, mounting yang fleksibel action camnya itu. Kenapa saya nggak pakai yang perekat kayak 3M gitu, karena kan ini helmnya kan saya nge-review ini semua helm ya, kali semua helm saya kasih 3M gitu kan nggak lucu, nyopotnya udah susah ya kan. Mending ini kan fleksibel banget, emang bener-bener fleksibel, enak banget dipakai. Siap. Gitu. Ini helm enteng banget loh, beneran. Kenapa? Itu tadi yang saya bilang, helm ini tuh udah nyaman. Fannya tuh dibilang adem ya nggak begitu adem juga sih, maksudnya nggak seadem kayak brand luar, contohnya kayak Arai gitu, nggak bisa. Cuma lumayan loh, lumayan, bener-bener lumayan. Terus helmnya juga enteng, enak dipakai. Walaupun KR1 Carbon non karbon juga ini loh, KR1 non karbon juga enteng, enak dipakai, serius gak bohong, enak banget dipakai. Jadi itu tadi nilai plusnya dari KR1. Mungkin kalau saya pribadi ngasih nilai helm ini dari tingkat kenyamanan itu mungkin dari 1 sampai 10 ya, itu bisa dikatakan 7 banding 10, 7/10 loh. Tapi untuk anak-anak zaman now sekarang emang kurang eye catching, kurang fotogenik, karena bentuknya yang ya jadul lah ibaratnya. Tapi nyatanya brand luar kayak Arai aja bentuknya jadul, eye catching juga sih kalau di fotogenik. Cuma kan anak-anak zaman now sekarang kan lebih suka, lebih demen sama helm yang lancip modelnya gitu kan. Kayak kalau kayak itu kayak TT Course tuh lagi hype banget, dimana harga secondnya dijual dengan barunya tuh lebih mahal secondnya. Nggak tahu kenapa, katanya limit, padahal sih nggak limit. Oke, gitu aja yang bisa saya kasih tahu, saya kasih info dalam test ride kali ini. Semoga bisa mendapatkan gambaran buat kalian semua. Ingat setiap orang beda-beda. Balik lagi ya, setiap orang beda-beda bentuk kepala alias shape kepalanya sendiri. Ada yang oval, ada yang belakangnya jendol gitu, kepala kan beda-beda. Minimal secara garis besar kalian tahulah gimana sih review KYT KR1 yang jadi salah satu helm termahal seri KYT ya, salah satu ya. Kalau dulu awal mula masih pertama, cuma sekarang kan udah ada NZ Race. Yang kita berbicara soal ini ya, helm yang dijual di pasar, bukan buat khusus race ya. Kalau race kan ada KYT SRGP itu ada, cuma kan nggak dijual di pasaran. Oke, gitu aja. Balik lagi ke studio. Oke, itu tadi kalian sudah lihat. Saya nge-reviewnya sekalian saya pakai ya. Saya reading naik motor. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi minimal kalian dapat gambaran lah. Dapat gambaran gimana sih rasanya yang saya sebut helm terenak di KYT. Helm enak di KYT itu gimana feel-nya. Dari segi busanya, dari airflow-nya. Oh iya, satu lagi. Untuk kita compare ya, untuk harga secondnya ini, jadi bisa kita compare dengan brand lain. Tapi saya nggak nyebut semuanya, mungkin keterbatasan saya agak lupa juga. KYT KR1 Carbon ini harga pasar secondnya itu masih di atas 3 juta. Intinya di range-nya tuh 3 jutaan. Kalian udah dapat helm ternyaman kayak gini. Helm apa aja sih yang
seharga itu. Jadi kita compare. Yang pertama, kalian bisa dengan harga 3 jutaan, kalian bisa dapat KYT NX Race. Dari segi KYT ya, kemungkinan juga bisa dapat KYT NZ Race yang limited itu. Terus kalau di tipe KYT itu aja kemungkinan, selain KR1 ya. Di brand lain kemungkinan juga kalian bisa dapat X-Lite. X-Lite juga sekarang harganya relatif terjangkau, yang X802R atau X802RR yang karbon. Itu range-nya sekarang juga udah di angka 3 jutaan. Brand second-nya ya. Terus LS2 Carbon juga dapat, malah LS2 Carbon itu di bawah 3 juta udah dapat kok. LS2 Carbon tuh ya. Itu terus helm Zoe. Kalau kita berbicara karbon aja ya mending ya, kalau terlalu banyak di compare saya juga pusing. Kalau karbon itu tadi X-Lite, terus LS2, terus apa lagi ya? Yang karbon mungkin NHK GP Pro ya, tapi GP Pro lebih murah sih. NHK GP Pro itu kalau nggak salah 1 komaan deh harga secondnya. Terus yang karbon itu apa lagi ya yang murah? Kayaknya udah itu aja sih, nggak ada lagi yang karbon. Mungkin kalian tahu, nanti ditulis aja di kolom komentar. Soalnya kalau kayak gini kadang pikiran ngeblank. Goblok. Jadi kayak lupa gitu. Oke, cukup sekian itu aja video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Mudah-mudahan dengan adanya video ini kalian minimal bisa tahu gambaran KYT KR1 itu gimana. Bener nggak sih omongannya DRC ini tentang helm ternyamannya KYT? Bener nggak sih? Nah, minimal kan kalian dapat tahu dari kayak garis besarnya aja. Dan ingat, ini saya beropini menurut saya pribadi ya. Tiap orang itu kan beda-beda, feel-nya beda-beda, bentuk shape kepalanya beda-beda, jadi bentuk kenyamanannya juga beda-beda. Tapi kayak saya survei itu lebih banyak emang menyatakan helm ini masih helm ternyaman pada saat ini di KYT series. Gitu aja. Jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian biar ya channel DRC ini selalu berkembang. Nanti bakal ada update helm lainnya yang bakal saya bikin. Ya minimal biar kalian tahu lah seputar helm-helm second. Kita bahas helm-helm second dulu aja ya, nggak, biar beda dari yang lain. Kita unboxingan nggak usah lah, karena unboxing juga udah banyak gitu. Oke, sekian dari saya. Thank you.